Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Puji Tuhan. Semua hari ini bersuka cita. Amin. Salam sejahtera dalam kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara masih kenal dengan saya? Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya jadi lupa mau ngomong apa ini. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala yang ada di tempat ini, yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya rasa saya tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena fokus kita adalah untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Saudara yang punya Alkitab, silakan saudara buka. Yang punya HP dan isinya ada Alkitab, saudaraku. Karena di HP itu bukan cuma Alkitab, masih ada yang lain-lain, saudaraku. Kita buka dulu Alkitab, jangan buka WA, jangan buka Facebook dulu, saudaraku. Saudara setuju? Haleluya, puji Tuhan. Nanti selesai ibadah saudara mau status apa, silakan saudara ya, puji Tuhan. Kita mau berikan waktu kita hari ini saat ini untuk dengar firman Tuhan. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga, kita membaca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ada satu ayat yang saya percaya saudaraku memberkati setiap kehidupan kita. Semua firman Tuhan ini memberkati kita, saudara. Amin. Sekali lagi 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-22. Yang sudah dapat bilang haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh kita baca bersama-sama? Puji Tuhan. Kita akan baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Satu kali lagi, 2, 3. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara, garis bawahi kalimat yang berkata karena kita menuruti segala perintahnya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, saya percaya kita semua ada dalam keberkatan Tuhan. Amin. Saudaraku, semua kita diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam setiap hidup kita. Dan kita sudah berada di tahun 2024 ini di bulan yang terakhir, saudaraku. Tinggal beberapa hari lagi, waktu lagi kita tinggalkan tahun ini. Tahun 2024 yang penuh dengan kisah, saudaraku. Dalam perjalanan hidup kita, dalam melayani Tuhan, dalam keluarga kita, dalam karir kita, dalam semua aspek kehidupan kita, saudaraku. Saya percaya ketika kita berangkat dari awal tahun 2024, kita punya harapan-harapan yang tentunya untuk kita membuat hidup kita akan menjadi lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Dan harapan itu kita nyatakan kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Betul? Agar supaya apa yang menjadi harapan, kerinduan kita itu terwujud, saudaraku. Dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Tetapi pertanyaannya, apa semua yang kita sudah
nyatakan kepada Tuhan, doakan kepada Tuhan. Apakah semua itu sudah terjawab? Sudah terjawab Bapak Ibu? Belum. Saya mau berbicara hari ini, saudaraku, berangkat dari ayat ini, saudaraku. Saya mau berbicara tentang doa yang dijawab oleh Tuhan, dihubungkan dengan kepatuhan kita kepada Tuhan. Amin. Saya bukan mau berbicara tentang berkat berkelimpahan hari ini, saudaraku. Saya percaya kunci rahasia kita mengalami kelimpahan ada pada ayat ini. Ketika kepatuhan itu dilakukan oleh setiap kita, maka doa itu ada jawabannya. Betul? Amin, Bapak Ibu. Apa sih tanggapan kita, pemikiran kita, pemahaman kita, pengertian kita tentang kepatuhan? Saya baru kenal dengan kembar ya. Oh iya, saya mau tanya dulu saya belum kenal, ini baru ketemu soalnya. Hah? Uncle ya, Uncle, how are you? Fine, puji Tuhan. Sana yang, ya, puji Tuhan. Ya, namanya? Vino. Oh, anak saya namanya Alvino. Anak saya, ya, puji Tuhan. Jadi, ya, masih diam. Puji Tuhan. Menurut Vino, menurut Anda, menurut kamu, pengertian kamu, apa sih menurut kamu kepatuhan itu apa? Dalam pikiran kamu, dalam konsepmu, dalam ya pengertian kamu secara luas lah. Apa sih kepatuhan itu? Taat. Taat. Apa, Bu? Patuh terhadap 10 firman Tuhan. Wow. Amazing. Wow. Patuh terhadap 10 firman Tuhan. Saya sudah lama nggak dengar ini. Waduh, sampai saya. Menurut Bapak ini yang main trompet ini, apa sih kepatuhan itu? Taat, tekun, bijaksana. Nah, saya memberikan catatan, saudaraku, kalau menurut bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya catat begini. Kepatuhan itu adalah sifat patuh atau taat terhadap ajaran atau terhadap aturan atau terhadap perintah yang telah dibuat, yang telah ditetapkan. Itu kata kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Sony. Iya, yang sampaikan hari ini. Kepatuhan itu adalah sifat patuh atau tanda tunduk kepada ajaran, kepada aturan, atau perintah yang telah dibuat, saudaraku. Sepertinya kita sebagai warga negara NKRI ini, bangsa kita punya aturan. Betul? Di jalan aja punya aturan, betul atau tidak Bapak? Kalau ada lampu merah jangan terobos, saudaraku. Bertobat, saudara. Haleluya. Saya ingin menyampaikan, saudaraku, kepatuhan dalam pemahaman, dalam lihat dari apa yang disampaikan oleh seorang Yohanes, saudaraku, dalam ayat ini, saudaraku, dikaitkan dengan doa yang dijawab oleh Tuhan. Saudara, saya mau berkata bahwa Tuhan begitu mudah, Tuhan itu begitu serius, saudaraku, untuk menjawab setiap doa-doamu. Amin. Tuhan bukan gak mau menjawab, tidak, saudaraku. Tuhan bukan yang gak dengar seruan kita. Tuhan bukan yang gak tahu dengan permohonan-permohonanmu kepada Tuhan, saudaraku.
Tetapi sesungguhnya, kata firman Tuhan ayat yang ke-22 ini, saudaraku, bagian B, firman Tuhan berkata bahwa karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Menuruti perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Saudara tidak akan melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan kalau saudara tidak memiliki kepatuhan itu. Benar atau betul? Saudara nggak akan mencapai kesempurnaan sesuai dengan firman Allah. Saudara tidak akan melakukan kehendak Allah dengan secara sempurna kalau saudara tidak memiliki kepatuhan kepada perintah, kepada ajaran Tuhan, kepada aturan Tuhan, kepada perintah yang Tuhan sudah buat, yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena saudaraku, ini krisis yang terjadi di akhir zaman, saudaraku. Orang Kristen mulai tidak patuh dengan aturan, dengan ajaran, dengan perintah dari Tuhan. Sesungguhnya ini adalah rahasia di mana kita akan mendapatkan janji Tuhan itu. Jawaban Tuhan. Jawaban dari setiap doa kita. Kita akan mengalami mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Ketika kepatuhan itu, saudaraku, kita nyatakan kepada Tuhan. Lewat apa, saudaraku? Ajarannya, aturannya, perintah yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah tetapkan. Nggak bisa, saudaraku, kita nggak bisa merubah firman Tuhan ini, saudaraku. Benar? Betul? Karena akhir zaman ini, saudaraku, banyak yang beredar, orang mulai rubah, saudaraku, dengan firman Tuhan ini. Betul? Oh! Perpuluhankah? Haleluya. Ajaran tentang keperpuluhan. Oh, ajaran tentang Yesus itu lebih rendah atau lebih tinggi dari yang beredar kemarin itu. Yesus itu lebih rendah dari Allah. Wow. Tentang darah, sudah banyak hal, saudaraku, yang beredar hari-hari ini tentang ajaran-ajaran yang menyeleweng, saudaraku. Dan kalau kita tidak mewaspadai, saudaraku, kalau kita tidak dengan jeli melihat keadaan ini, kita mudah gampang untuk terjerumus, untuk mengikuti ajaran-ajaran yang membengkokkan kebenaran ilahi, kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Saudara lihat bahwa kepalsuan-kepalsuan yang selalu muncul di akhir zaman, memang Alkitab sudah mencatat itu, saudaraku. Banyak yang palsu. Saudara tidak usah kejar mempelajari yang palsu itu. Saudara tahu aja yang asli itu. Amin. Tahu aja yang asli, pelajari yang asli. Kalau sudah nggak sesuai dengan asli, berarti palsu. Mari kita melihat, saudaraku, di dalam, saya mencatat beberapa contoh dalam Alkitab, saudaraku, tentang orang-orang yang memiliki kepatuhan kepada Tuhan, saudaraku. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22. Kejadian 6 ayat yang ke-22, begini firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Semua apa? Semua ajaran Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan, kata firman Tuhan.
Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan oleh Nuh. Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat apa? Membuat bahtera. Cerita yang anak sekolah minggu sudah hafal, saudaraku. Membuat bahtera. Tuhan bilang, Nuh, kamu harus membuat bahtera dari kayu Ofir. Ukurannya begini, saudaraku. Tingginya 30, saudaraku, dan lain sebagainya, saudaraku. Engkau harus memasukkan sepasang binatang-binatang, saudaraku. Dan Alkitab mencatat semua yang dilakukan Nuh tepat seperti apa yang diperintahkan Tuhan, saudaraku. Sekalipun ketika Nuh melakukan itu, perintah Tuhan membuat bahtera di atas gunung, yang dalam pikiran manusia, dalam penilaian manusia ini, Nuh sudah menjadi orang yang gila, saudaraku. Masa membuat bahtera di atas gunung? Mana mungkin? Tetapi, saudaraku, sekalipun ada omongan-omongan, ada ejekan di sana, ada mungkin fitnaan di sana, saudaraku. Tetapi, kita lihat bahwa Nuh tetap melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tidak ada yang mempengaruhi Nuh untuk tidak berbuat tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada Nuh, saudaraku. Sehingga Alkitab katakan pasal yang ke-7, saudaraku. Saudara mencatat di sana, lihat di sana pasal yang ke-7, ketika penghukuman Tuhan datang. Air bah itu datang, saudaraku. Karena Allah melihat bahwa manusia, hati mereka terus berbuat jahat, saudaraku. Hati mereka dikuasai oleh dosa, saudaraku. Sehingga penghukuman Allah itu datang. Dan Alkitab mencatat bahwa akhirnya dari kisah itu, keluarga Nuh, istri dan anak, saudaraku. Nuh, istri dan ketiga anak, dan ketiga mantunya, saudaraku. Mereka selamat dari penghukuman itu. Poinnya adalah kepatuhan itu terhadap perintah Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan. Amin. Kepatuhanmu terhadap ajaran, aturan Tuhan, terhadap perintah Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan, inilah yang harus kamu lakukan. Nggak ada pendeta yang hebat sekalipun yang bisa, saudaraku, untuk mengubah aturan Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa diubah oleh siapapun, saudaraku. Amin. Karena firman ini adalah ya dan amin. Ini adalah aturan Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah ajaran yang datang dari Tuhan. Kenapa manusia perlu untuk diajar? Kenapa manusia perlu yang namanya aturan, saudaraku? Kenapa manusia perlu yang namanya perintah dari firman Tuhan ini? Karena Allah melihat manusia, saudaraku. Kalau enggak ada aturan, kalau enggak diajarkan, kalau enggak ada perintah, saudaraku, siapa yang akan mengalami keselamatan? Siapa yang akan datang menempati surga itu, saudaraku? Seperti keluarga Nuh, saudaraku. Allah sudah memperdengarkan kebenaran itu, saudaraku. Supaya mereka meninggalkan kehidupan mereka di dalam dosa. Tetapi hanya satu keluarga ini yang Alkitab katakan mereka taat
kepada Tuhan. Mereka patuh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga kepatuhan itu membawa mereka terhindar dari penghukuman dari Allah. Mereka ada di dalam keselamatan itu. Yang kedua, saudaraku, Kejadian pasal yang ke-22. Kita maju kepada Kejadian pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-22. Ayat 15. Ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhmu. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan apa? Mendapat berkat karena engkau apa? Mendengarkan firman-Ku. Yang kedua, saudaraku, kita mau belajar dari kisah dari Abraham, saudaraku. Dalam pasal yang ke-22 ini tentang keyakinan, kepercayaan Abraham ketika diuji oleh Allah. Kita tahu bersama cerita ini ketika Tuhan bilang sama Abraham, kamu harus mempersembahkan korban kepada Allah. Dan Tuhan bilang di sana bahwa kamu harus memberikan anakmu yang satu-satunya, anak tunggal, saudaraku. Kamu harus berikan, kamu harus korbankan itu kepada Allah, saudaraku. Anak yang dikasihi oleh seorang Abraham. Kenapa? Karena Alkitab mencatat di usia yang sudah lanjut, saudaraku. Abraham dan istrinya ketika mereka mendapatkan keturunan itu, yaitu Ishak, saudara. Ketika Tuhan berikan mereka anak, saudaraku, di usia yang lanjut, saudaraku. Dan ini yang Tuhan minta, saudaraku. Kalau saudara melihat ayat-ayat itu, saudaraku bisa baca di pasal ayat-ayat yang awal, saudaraku. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepada Abraham, ayat yang pertama, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman Tuhan, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih. Sudah anak tunggal yang dikasihi, yang disayangi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Kenapa Tuhan gak bilang Ishak, Tuhan, saya sudah berikan kamu anak, kamu berikan korban kepada saya, terserah kamu mau korbankan apa. Tetapi Tuhan tertuju kepada apa yang Alkitab katakan dikasihi oleh seorang Abraham, saudaraku. Dan Alkitab katakan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 mulai. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya,
sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, kepada bapaknya, ayahnya, "Bapak," sahut Abraham, "Iya, anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada apa? Api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ishak pun dia tahu, saudaraku, apa yang harus dikorbankan? Anak domba. Mana anak domba itu yang harus dikorbankan? Sahut Abraham, ayat yang ke-8, "Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka di tempat dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlannya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu, di atas kayu api itu. Tadi Ishak bilang apa? "Bapak, mana apa? Korban itu. Mana domba itu yang akan dipersembahkan?" Tetapi ketika di atas, di mana Tuhan sudah tetapkan, Alkitab katakan Abraham ikat Ishak. Saudara, dalam pikiran saya, kenapa Ishak kena berontak? "Bapak, tadi kan saya sudah ngomong mana korban itu. Kenapa saya yang dikorbankan? Kenapa saya yang diikat?" Saudaraku. Tetapi saudara lihat ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Abraham mengambil pisau dan untuk menyembelih anak itu. Alkitab bilang ayat yang ke 15 sampai 18 tadi bahwa Tuhan menilai bahwa Abraham tidak segan-segan, saudaraku, untuk mempersembahkan apa yang disayangi, apa yang dikasihi, anak tunggal, anak satu-satunya, saudaraku. Tetapi karena kepatuhan Abraham kepada Allah, dia mau melakukan itu. Alkitab bilang pada ayat yang ke-10, Abraham mengambil pisau untuk menyembelih anak itu. Ada sebuah buku yang saya baca, saudaraku, tentang kisah ini. Saudaraku, dia bukan cuma ambil pisau. Dia bukan cuma ambil pisau, tetapi ketika dia mau, kan, Tuhan baru bicara. Tuhan bilang, ayat yang ke-11, "Abraham, Abraham," sahutnya. Lalu Tuhan berfirman, "Jangan bunuh anak itu." Bukan lagi dia mau ambil pisau, saudaraku. Tidak. Kata ayat yang ke-10 itu, kalimat ayat yang ke-10 itu, ini pisau sudah ada, saudaraku. Sudah mau digirik ini Ishak ini. Sudah mau disembelih. Tetapi Tuhan berfirman ayat yang ke-11 tadi, saudaraku. Ayat yang ke-12. Jangan bunuh anak itu. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kulihat sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dari pelajaran ini tentang kepatuhan dari Abraham kepada Allah, saudaraku. Memang kepatuhan itu selalu, saudaraku, kita harus punya hati kita, punya tekad kita, saudaraku, punya komitmen dalam hidup kita untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan.
punya tekad, punya komitmen. Sekalipun itu Tuhan bilang dikasihi anak tunggal, anak satu-satunya. Tetapi kita lihat Abraham, hatinya, dia punya komitmen, saudaraku. Dia punya kerelaan, saudaraku, untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga Alkitab bilang, saudaraku, kepatuhan Abraham itu, ayat yang ke-15, ayat yang ke-18, bahwa engkau akan menjadi bapa segala orang percaya. Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunanmu akan menjadi seperti pasir di laut, menjadi seperti bintang-bintang di langit, saudaraku. Dalam kepatuhan, dalam ketaatan kita yang disertai dengan komitmen kita untuk melakukan perintah Tuhan, Tuhan sedang siapkan ini, saudaraku. Wow. Tuhan nggak dari awal bilang kamu akan jadi bangsa besar asalkan kamu jadi persembahkan Ishak. Tidak. Kamu akan menjadi bapa segala orang percaya, bapa segala orang beriman, asalkan kamu persembahkan Ishak. Tuhan nggak ngomong seperti itu. Tuhan bilang, korbankan Ishak, bawa Ishak ini, persembahkan Ishak. Nanti ayat yang ke-18 tadi, 15 sampai 18. Karena engkau tidak segan-segan. Tidak segan-segan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara harus tidak segan-segan untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Karena di balik kepatuhan kita kepada Tuhan, komitmen kita dalam kepatuhan itu, saudaraku, Tuhan menyediakan hal yang besar yang kita tidak pikirkan itu. Abraham gak mikir dia akan menjadi bapa segala orang percaya. Abraham gak pernah terlintas. Karena Alkitab bilang, saudaraku, ayat yang ke-18, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Nama Abraham itu tidak akan hilang, saudaraku. Nama Abraham itu akan selalu dikumandangkan, saudaraku. Saya percaya ketika kita datang kepada Tuhan, menjadi orang yang percaya, kita hidup di dalam komitmen, dalam kepatuhan kita kepada Tuhan. Kepatuhan itu perlu komitmen, Bapak Ibu, amin. Perlu komitmen, saudaraku. Saudara, kalau mau setia, harus berkomitmen. Saudara harus memiliki kepatuhan, saudaraku. Kepada pimpinanmu, kepada gembalamu, saudaraku, amin. Banyak orang yang bilang begini, pengkhotbah bilang begini. Banyak orang yang tidak patuh di luar sana. Tapi saya nggak pernah ngomong begitu di jemaat saya. Saya bilang di sini juga ada yang nggak patuh. Karena betul, Bapak Ibu, saya sedang melihat bahwa waduh, orang yang nggak berjalan dalam kepatuhan dari Tuhan terhadap aturan, perintah Tuhan, ajaran Tuhan, saudaraku, tidak akan menemukan hal-hal janji-janji Tuhan dalam hidupnya. Contoh, saudaraku, dalam mengembalikan milik Tuhan. Saya harus jujur sama jemaat karena itu kuncinya, saudaraku. Kita beli berkat di Tuhan. Tuhan bilang, aku akan membukakan apa? Oh, kalau Tuhan sudah buka, siapa yang mau menutup, kata firman Tuhan? Amin. Berkat itu akan terbuka. Pintu berkat itu akan terbuka. Doa kita akan terjawab ketika ada kepatuhan di sana. Kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar dari Yohanes 1 Yohanes 3 ayat yang ke-22. Perbuatan yang berkenan kepada Allah. Ketika apa? Kepatuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kepatuhan kita terhadap firman Tuhan. Amin, saudaraku. Kita bukan cuma patuh kepada
aturan pemerintah, tetapi kita harus patuh kepada ajaran, aturan, perintah dari kebenaran firman Tuhan ini. Bukan juga kita sudah patuh kepada firman Tuhan, kita tidak patuh kepada aturan, ajaran dari pemerintah, saudara. Karena Yesus bilang, apa yang kaisar punya, kamu harus bawa kepada kaisar. Yang ketiga, yang pertama kepatuhan dari Nuh, saudaraku. Kepatuhan Nuh membawa dia kepada keselamatan, terhindar dari penghukuman Tuhan. Kepatuhan dari Abraham. Apa yang Abraham dapat, saudaraku? Kepatuhan Abraham itu, saudaraku, sampai dia lihat, wah, ayat 15, ayat yang ke-18. Kamu akan menjadi. Ada janji Tuhan yang banyak yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan bagi kita. Ketika kita hidup di dalam kepatuhan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Pak Gembala, hari ini saya bicara tentang doa yang dijawab oleh Tuhan dengan kepatuhan. Jadi saya bilang, saudara mau jungkil balik, mau berdoa seperti apa? Kalau saudara nggak patuh kepada aturan, ajaran, perintah firman Tuhan, saudara tidak melakukan firman Tuhan, saudara nggak akan mendapatkan apa yang saudara doakan. Tetapi ketika saudara hidup dalam kepatuhan terhadap firman Tuhan itu, makanya Tuhan bilang, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah terlintas dalam pikiran saudara, Tuhan sediakan. Kenapa? Karena Tuhan lihat engkau berjalan dalam kepatuhan terhadap firman Allah. Amin. Filipi pasal yang kedua, ini sudah setengah jam ya, atau lebih ini. Puji Tuhan. Filipi ya pasal yang kedua. Saya takut lihat jam di belakang itu, saudara. Filipi pasal yang kedua, saya nggak usah, saudara munculkan ini Filipi 2 ayat yang ke Filipi 2 ayat yang ke-20, ayat yang ke-8. Kepatuhan, keteladanan kita terhadap kepatuhan yang Yesus tunjukkan kepada saya dan saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudaraku. Dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan tahu kehidupan manusia itu seperti apa, saudaraku. Kehidupan kita seperti apa. Cuma satu hal yang Yesus tidak lakukan adalah dia tidak berbuat dosa saja, saudaraku. Kelemahan kita dia tahu. Rasa lelah, rasa capek kita, saudaraku. Dia diolok, dia dihina, dicaci maki. Bagaimana perasaannya, saudaraku? Tetapi Alkitab mencatat bahwa ia telah merendahkan dirinya dan dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, saudaraku. Ketaatan yang Yesus tunjukkan kepada dunia ini membawa keselamatan bagi seluruh dunia ini. Karena Alkitab katakan, Yohanes 3 ayat yang ke-16, barang siapa yang percaya kepadanya mendapatkan kehidupan yang kekal.
Saudaraku, kepatuhan kita, saudaraku, kepada Tuhan, saudaraku, yang kita percayai adalah firman Allah, adalah perintah, adalah ajaran, adalah aturan, saudaraku. Sebagai pesan dari kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Biarlah kita mendengar apa yang dikatakan firman Allah. Kita melakukan apa yang diperintahkan firman Allah. Dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh firman Allah. Kepatuhan di sini, saudaraku, kepatuhan kita kepada Allah. Dan jangan mengabaikan juga kepatuhan kita kepada pemimpin kita, kepada gembala kita, saudara. Karena saya bilang sama jemaat, jangan bikin gembala pusing, sakit kepala, saudaraku. Lihat jemaat yang nggak patuh, yang nggak taat, waduh. Sudah didoakan Tuhan. Sampai kemarin, saudaraku, saya mau bawa Alkitab, mau menyampaikan firman Tuhan. Saya baru berdiri, anak saya keluar, saudaraku. Saya bilang, kamu balik di tempat duduk. Saya mau bawa firman Tuhan, saudara. Saya belum buka Alkitab. Saya bilang, kamu balik tempat duduk. Saya mau bawa firman Tuhan, kamu malah keluar. Itu anak saya, saudaraku. Saya bilang, kamu balik. Jangan sampai kamu Tuhan hukum di situ. Saya bilang, saudaraku. Saya bilang, jangan sampai Tuhan hukum kamu. Saya mau bawa firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, saudaraku. You nggak mau hargai firman Tuhan. Bagaimana you mau patuh, mau taat kepada firman Tuhan. Mau dengar firman Tuhan aja ogah-ogahan, saudaraku. Wow, untung dia balik, saudaraku. Untuk dia balik, dia dengar-dengaran. Dia takut sama papanya, saudaraku. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya, apa yang kita sudah baca, firman Tuhan yang kita sudah dengar pada hari ini, bahwa bagaimana kita menjalani kepatuhan itu. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kita harus tinggal di dalam Tuhan itu. Tinggal di dalam Tuhan, saudaraku. Karena Alkitab bilang, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, saudaraku, kamu nggak akan mampu untuk menaati aturan, perintah, ajaran dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan saya percaya kita semua jemaat di tempat ini, kita selalu ada di dalam Tuhan. Dalam semua kehidupan kita, kita selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah engkau tetap patuh terhadap kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan, sekalipun engkau merasa, waduh berat rasanya. Seperti Abraham, mungkin secara perasaannya sebagai orang tua, saudaraku, mungkin berat, saudaraku. Tetapi kepatuhan mengalahkan itu, saudaraku. Kepatuhan itu nilainya lebih tinggi dari berkat yang saudara miliki. Kepatuhan itu nilainya lebih tinggi dari jawaban doa itu, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, jalani hidup ini di dalam kepatuhan. Berkomitmen dengan Tuhan. Saya mau setia, saya mau tetap setia kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita mau nyanyi satu pujian kita kepada Tuhan.